Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik. Hari ini kita merayakan Hari Raya Kabar Sukacita. Kabar yang diberikan kepada Santa Maria yang akan mengandung Tuhan selama 9 bulan 10 hari. Maka dimulai dari Hari Raya Kabar Sukacita 25 Maret ini, 9 bulan kemudian kita akan merayakan Hari Raya Natal. 9 bulan lagi kita akan merayakan Natal. 9 bulan usia kandungan. Natal adalah kabar gembira firman yang menjadi manusia. Emmanuel, Allah beserta kita. Namun saudara-saudariku, kelahiran tidak bisa dipisahkan dari kematian. Maka firman yang menjadi manusia melalui kandungan Maria tidak akan terlepas dari kematian. Dan ini disadari oleh firman yang menjadi manusia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Memang kelahiran tidak bisa dipisahkan dari kematian, tetapi kematian yang berguna, kematian yang bermakna itu justru menjadi pintu gerbang untuk menuju keabadian. Kematian yang bermakna itulah yang menjadi pintu gerbang bagi sebuah kemuliaan yang abadi. Maka bagi orang beriman, kematian adalah pintu gerbang keabadian. Tetapi bagi orang yang tak beriman, kematian adalah pintu gerbang kebinasaan. Untuk meneguhkan hal ini, mari kita baca Injil Lukas yang menceritakan kembali bagaimana Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Selanjutnya, malaikat berkata pada bagian akhir pewartaannya itu demikian. "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya." Kalau menjadi raja untuk selama-lamanya, itu adalah raja keabadian. Maka kematian bagi orang beriman adalah pintu gerbang menuju keabadian. Dan itulah jalan yang ditunjukkan kepada kita ketika Yesus berkata, "Aku datang untuk memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang," bukan? Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Inilah kerajaan keabadian. Maka untuk memahami lebih dalam, gereja menyajikan kepada kita surat kepada orang-orang Ibrani yang mau memperdalam pengertian itu, yaitu surat kepada orang-orang Ibrani bab 10 ayat 4 sampai dengan 10. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu, kurban yang sama setiap tahun terus-menerus dipersembahkan. Memang dalam perjanjian lama Allah berusaha untuk selalu menyelamatkan umatnya melalui kurban penebus dosa, tetapi itu hanyalah bayangan saja, hanyalah gambaran saja, bukan yang sesungguhnya. Maka dibutuhkan anak domba yang sejati, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu di dalam
ayat 5 surat itu berbunyi demikian. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia adalah Sang Firman yang menjadi manusia. Ia berkata, kurban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Yesus memahami bahwa kurban-kurban perjanjian lama yang sementara itu Bapa tidak berkenan. Maka Bapa menyediakan tubuh putranya yang kekal itu untuk menjadi kurban penghapus dosa. Maka kata Yesus yang diungkapkan kembali dalam surat itu berbunyi demikian. Sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Di atas ia berkata, kurban dan persembahan, kurban bakaran dan kurban penghapus dosa tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Tetapi kemudian, apa kata Yesus yang diungkapkan kembali dalam surat itu? Kata Yesus, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua, yaitu kurban penghapus dosa yang abadi. Dan karena kehendak-Nya inilah kita telah dikuduskan satu kali selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Maka kabar sukacita tidak bisa dilepaskan dari kurban penebus dosa. Dan baptis adalah menjadi manusia baru, tetapi sekaligus juga menunjukkan kepada kita ada kelahiran baru menuju keabadian dan kemuliaan kekal. Bukan baru menurut pengertian duniawi. Kita dilahirkan dengan makna baru, yaitu makna hidup kekal karena mengalami penebusan. Kalau demikian, apa artinya bagi kita sekarang? Menjadi Katolik adalah menjadi manusia bermakna bagi dirinya sendiri dan juga bagi sesamanya. Maka lirik lagu hidup ini adalah kesempatan sungguh mewakili apa yang tadi baru kita bahas. Hidup ini adalah kesempatan, demikian lirik itu. Kesempatan apa? Yaitu kesempatan bukan hanya untuk berkarya bagi Tuhan, tetapi untuk menerima rahmat penebusan Tuhan. Apakah Anda mau menerimanya? Hidup ini untuk melayani Tuhan. Dan apa kata Santo Paulus kepada jemaat di Kolose tentang hal ini? Segala sesuatu hendaklah kamu lakukan dengan sepenuh hati. Lakukanlah seolah-olah semuanya bagi Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena kamu tahu demikian, tekanan Santo Paulus, kamu akan menerima bagianmu dan upahmu, karena kamu hanyalah hamba dan Kristus itu Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Kelahiran memang sementara, kematian kita di dunia ini juga sementara, tetapi ketika kita menjadi manusia baru dalam Kristus, dalam baptis, maka kematian adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dan keabadian. Maka saudara-saudara yang terkasih, bersukacitalah sebagai orang Katolik pada hari raya kabar sukacita. Amin.